Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 7 untuk mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan mengenai review jurnal dengan judul aslinya Quantum Resistant Transport Layer Security yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi keamanan lapisan transport tahan kuantum. Eh, Perkenalkan, kami terdiri dari Aditya, saya sendiri Doni Krisnyanto, kemudian Mahardika Paramarta Alaya, kemudian Priyatna. Baik, untuk selanjutnya bagian abstrak dan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mahardika. Oke, baik. Terima kasih. Abstrak itu ketergantungan pada kriptografi kunci publik untuk asimetris atau PKC dan ekspresi simetris untuk keamanan cyber dalam jaringan telekomunikasi saat ini terancam oleh munculnya teknologi komputasi kuantum yang canggih. Jadi komputer kuantum ini mampu secara efisien memecahkan masalah seperti faktorisasi atau algoritma discrete yang secara menjadi dasar skema atau PKC klasik. Oleh itu, jurnal ini mengasuskan komunikasi komunikasi aman tidak lagi berlaku atau quantum key distribution dan quantum key cryptography atau PAQC adalah teknologi keamanan cyber pertama yang memungkinkan komunikasi bertahap terhadap serangan komputer kuantum. Untuk mencapai komunikasi tahapan-tahapan kuantum, teknologi ini diperlukan integrasi dalam protokol keamanan jaringan seperti Transport Layer atau TLS. Dalam penelitian ini menjelaskan untuk dan mengimplementasikan dua solusi hibrid baru gitu, yaitu container container coordination dan exclusive OR atau XOR, di mana QKD dan PQC digabung dalam satu TLS atau biasanya disebut dengan eh, apa ya, TLS itu ibaratnya sistem jaringan eh, transport transport layer security. Teknologi integrasi QAKD dan PQC terkini dalam implementasi TLS yang praktis dan siap di industri, termasuk kompleksitas dan peningkatan keamanannya. Temuan Temuan kami menunjukkan bahwa pendekatan berbasis PQC saja meningkatkan kinerja headers TLS sekitar 9% dibanding dengan metode klasik. Namun, solusi hybrid atau PQCell dan QD untuk TLS tahap kuantum menghasilkan biaya kinerja sekitar 117%. Pada proses pembentukan kunci, sebagai imbalannya, solusi ini secara signifikan meningkatkan keamanan NDOSEC, membuka jalan bagi pengembang sistem komunikasi tahapan-tahapan di masa depan berbasis kuantum dan PQCell. Pendahuluannya, kemajuan teknologi komputer kuantum mengancam keamanan kriptografi kunci publik atau PKC klasik seperti RSA, RSA dan algoritma berbasis logaritma diskret yang saat ini menjadi dasar komunikasi aman di jaringan. Dengan algoritma SOLV,
komputer kuantum dapat memecahkan masalah matematika kompleks yang menjadi dasar metode ini, membuat data komunikasi rentan terhadap serangan cyber di masa depan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Priyatna. Oke, terima kasih Bang Mahardika. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian di sini mengembangkan protokol TLS tahan kuantum dengan mengintegrasi post quantum cryptography atau PQC dan quantum key distribution atau QKD guna untuk menciptakan komunikasi yang aman terhadap ancaman komputer kuantum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan TLS melalui kombinasi QKD dan PQC untuk mempertahankan performa tinggi dalam pembuatan kunci sesi, serta menyediakan fleksibilitas untuk menggabungkan berbagai algoritma kriptografi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi seperti latensi API, pengembangan kunci QKD, dan integrasi dengan TLS 1.3 untuk memberikan rekomendasi pengembangan komunikasi kuantum yang lebih cepat dan handal. Untuk yang selanjutnya, hasil penelitian di sini, pendekatan PQC meningkatkan efisiensi hingga 9% dibandingkan metode klasik. Terus untuk metode hibrida, PQC dan QKD menunjukkan peningkatan keamanan signifikan, namun membutuhkan biaya kinerja tambahan sebesar 117%. Terus implementasi solusi hibrida ini dilakukan dalam skenario jaringan eksperimental menggunakan perangkat QKD dan komersial dan algoritma PQC yang diusulkan oleh NIST atau Crystals Dilithium dan Crystal Cyber. Oke, untuk selanjutnya dari masalah yang akan diselesaikan akan dilanjutkan oleh Bang Aditya. Oke, terima kasih. Sudah dijelaskan secara naratif ya dari dua teman saya. Sekarang kita kerucutkan ke masalahnya sendiri. Jadi di sini poin by poin ya. Yang pertama adalah ancaman komputer kuantum. Jadi yang udah dijelaskan sebelumnya kalau teknologi yang saat ini dijalankan di komputer klasik tadi disebutkan teknologi RSA itu jika seandainya komputer kuantum sudah beroperasi bisa jadi sangat mudah untuk diretas gitu. Jadi disinilah keamanan dari TLS itu terancam. Jadi keamanan infrastruktur modern sangat bergantung pada public key cryptography atau PKC menjadi rentan terhadap serangan komputer. Yang kedua, transisinya ke quantum resistant cryptography ini dari segi infrastruktur perlu dan dari segi infrastruktur hardware ataupun dari segi infrastruktur softwarenya gitu. Jadi gimana cara dari kriptografi yang klasik kita transisi ke kriptografi yang quantum resistant atau tahan terhadap serangan komputer kuantum. Terus yang ketiga adalah efisiensi dan integrasinya. Protokol TLS yang merupakan standar keamanan komunikasi internet perlu diadaptasi untuk mengintegrasikan teknologi quantum resistant kriptografi secara efisien. Ya kurang lebih sama dengan yang poin 2 tadi. Lalu selanjutnya metode yang digunakan adalah uniknya dari jurnal ini penulis menggabungkan dua teknik gitu, yaitu quantum key distribution dan post quantum cryptography untuk mengembangkan protokol TLS yang tahan terhadap serangan kuantum. Dua pendekatan yang diusulkan adalah yang pertama pendekatan penggabungan atau concatenation base. Jadi dalam pendekatan ini kunci rahasia yang dihasilkan dari dua metode itu digabungkan menjadi satu. Disebut sebuah premaster secret. Premaster secret ini kemudian digunakan sebagai input untuk proses key schedule menghasilkan master secret. Nah, ini yang akan dipakai oleh TLS nantinya. Lalu yang kedua adalah pendekatan XOR atau exclusive OR. Di sini kunci berbasis dua metode tadi digabungkan menggunakan operasi XOR pada level master secret. Seperti yang sudah dihasilkan dari poin 1 tadi.
Hal ini memungkinkan penggabungan keamanan dari dua asumsi kriptografi tahan kuantum yang berbeda. Artinya kalau misalnya satu eh, karena ada dua lapis, jadi misalnya satu berhasil diretas, walaupun sulit gitu ya, tetap yang satu lagi ada yang membackup gitu. Jadi eh, ada double gitu proteksinya. Sistem ini memastikan bahwa komunikasi tetap aman selama salah satu dari kriptografi tetap tidak terpecahkan, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Doni. Baik, untuk tingkat keberhasilan dari penelitian dalam jurnal ini, untuk aspek pertama yaitu keamanan ganda. Kenapa disebut keamanan ganda? Karena dia menggunakan dua kriptografi, yaitu quantum key distribution dengan post quantum kriptografi. Jadi seorang peretas harus dapat mematahkan kedua jenis kriptografi ini secara bersamaan sehingga protokol TLS menjadi lebih aman. Kemudian yang kedua, kinerja handshake TLS. Kombinasi dari quantum key distribution dan post quantum cryptography ini tentu menambahkan proses pada handshake TLS sehingga konsekuensinya akan menambah eh, waktu sekitar 117% lebih lambat dibandingkan dengan eh, algoritma bawaan TLS, yaitu yang merupakan kriptografi klasik, misalnya SECP 384 plus dan X25519. Namun nilai keterlambatan ini masih dapat diterima karena dengan meskipun lebih lambat, tetapi dia meningkatkan keamanan. Kemudian untuk yang berikutnya, fleksibilitas metode, pendekatan hybrid, yaitu gabungan antara quantum key distribution dan post quantum cryptography, digabungkan menggunakan metode XOR atau concatenation, tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan, hanya berbeda kurang dari 1 milidetik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode dapat diterapkan secara efektif. Kemudian berikutnya, kemampuan mendukung pengguna simultan. Protokol ini mampu mendukung hingga 292 koneksi simultan pada kecepatan tinggi, yaitu 100 gigabit per second tanpa kehabisan kunci pada sistem quantum key distribution. Sehingga solusi yang diusulkan tadi dapat dikatakan berhasil karena memenuhi tujuan utama, yaitu meningkatkan keamanan terhadap ancaman komputer kuantum tanpa mengorbankan performa secara signifikan. Kemudian peningkatan waktu handshake dianggap sebagai trade-off yang wajar untuk mencapai keamanan lebih tinggi, dan fleksibilitas serta skalabilitasnya menjadikan solusi praktis untuk diterapkan. Berikutnya, kesimpulan dan saran dari penelitian dalam jurnal ini yaitu mengusulkan integrasi post quantum cryptography dan quantum key distribution dalam protokol TLS untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman komputasi kuantum. Hasil dari penerapan integrasi tadi yaitu menunjukkan kinerja lebih cepat 9% dibandingkan algoritma klasik, meskipun ada penambahan waktu latensi sekitar 117% karena keterbatasan API pengambilan kunci. Keamanan tambahan yang dihasilkan dari dua asumsi kriptografi tersebut dianggap sepadan. Dan solusi ini fleksibel untuk menggabungkan berbagai algoritma kriptografi, tidak terbatas pada post quantum kriptografi dan quantum key distribution, bisa juga menggunakan algoritma asimetrik lainnya, sehingga solusi yang ditawarkan dalam jurnal ini dapat membuka jalan menuju komunikasi yang lebih aman. Meskipun tantangan seperti integrasi ke protokol TLS 1.3, kontrol jaringan dinamis, dan pengembangan API yang lebih cepat masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sajikan dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila terdapat kekurangan.
Kemudian apabila ada pertanyaan lebih lanjut dari rekan mahasiswa lain, bisa diketikkan di kolom komentar. Akan kami usahakan, akan kami jawab secepatnya. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.